Oh, Dok, ini udah banyak yang nanya nih, Dok, Ya, oke. di kolom chat. Oh, pertanyaan pertama, boleh kita mulai, Dok, pertanyaannya? Ya, silakan. Silakan dibacakan saja pertanyaannya, nanti saya Oke, jawab. baik, Dok. Eee, apakah anak bisa diberikan dosis lebih dari susu, yang ada pada dosis? Misal di kemasan ditulis 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, boleh nggak sih sebenarnya diberikan dari itu, Dok? Oke, baik Mbak Anissa, terima kasih. Sebaiknya tidak Ibu ya, jadi sebaiknya pemberian susu itu mengikuti dari label yang sudah disahkan oleh BPOM. Kenapa demikian? Karena susu itu adalah bagian dari salah satu makanan untuk pemenuhan zat gizi, terutama zat gizi pertumbuhan dan perkembangan. Namun dia tidak diperuntukkan untuk sebagai sumber tenaga, juga tidak diperuntukkan sebagai sumber serat. Jadi ada beberapa zat yang memang dia tidak diperuntukkan untuk itu. Nah, yang benar itu adalah gizi yang seimbang, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi sebaiknya tidak, kecuali, ada kecualinya Ibu. Ketika anak ini dalam kondisi sakit tertentu, lalu Ibu bawa ke dokter ataupun ahli gizi, dengan pertimbangan tertentu, maka solusi untuk membuat anak tidak kehilangan berat badan, kadang-kadang kita tempuh dengan cara memberikan susu lebih banyak. Tapi ada indikasinya dulu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu putuskan. Jadi saya sarankan untuk memperoleh keseimbangan zat yang ada di tubuhnya, ikuti aturan pakai dari semua makanan yang sudah dalam bentuk olahan, termasuk susu yang sudah dalam bentuk produk. Begitu ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Kembali ke Mbak Anissa. Iya, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini banyak banget pertanyaannya nih, Dok. Siap-siap nih, Dok. Iya, assalamualaikum. Bagaimana kita untuk anak yang sudah terlanjur obesitas, tapi Ya, kita nggak mau anaknya kena stunting juga nih, Dok. Kalau misalnya khawatirnya banyak yang kurus, terus supaya nggak stunting. Nah, ini kalau sudah obesitas, Dok? ya. Nah, Ibu, terkait dengan stunting. Stunting itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi anak itu usia 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sampai 2 tahun, jangan main-main dengan kondisi keadaan gizinya dia. Sempat di 2 tahun pertama itu dia mengalami kekurangan gizi dan itu prosesnya kronis, maka anak akan stunting. Nah, cuman stunting itu baru terdiagnosis itu di usia 2 tahun. Sehingga kita suka terlambat. Kalau 2 tahun kan sudah 70% otaknya bertumbuh. Jadi kita sulit untuk memperbaiki di usia itu. Sehingga kalau ibu punya anak, mulai dari dia di kandungan sampai di usia 2 tahun, ibu benar-benar harus menjadi ibu yang pinter dalam pemenuhan kebutuhan gizinya itu tadi. Nah, kalau anak itu kemudian ibu khawatir stunting, lalu ibu gemukan, hal yang berbeda ibu. Stunting juga merupakan masalah gizi, ya, masalah gizi pada anak. Kan tadi saya katakan masalah gizi pada anak itu ada triple burden. Jadi mencegah stunting bukan dengan membuat anak obesitas, karena obesitas juga merupakan masalah gizi pada anak. Itu masuk masalah gizi yang kedua. Jadi underweight, obesity, dan stunting itu triple burden masalah gizi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau anak sudah obesitas tidak ada kata terlanjur. Karena anak itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sangat mudah untuk memperbaiki kembali pola makannya sehingga berat badannya normal. Ibu, anak obesitas bukan anak sehat, oke? Anak kurus juga bukan anak sehat. Jadi anak itu harus berada pada kesetimbangan berat badan dengan usia, tinggi badan dengan usia. Jadi mengacu pada usianya dia. Apa yang terjadi kalau anak obesitas? Yang pertama adalah si anak akan mengalami jumlah sel lemak itu banyak, ukurannya kecil tapi banyak. Nah, ini akan menyebabkan inflamasi pada tubuhnya. Anak itu juga akan seperti stunting, mudah mengalami penyakit tidak menular di usia mudanya kelak. Lalu anak yang obesitas, hormon seksnya akan terganggu Ibu. Nanti reproduksinya menjadi tidak sehat. Laki perempuan bisa mengalami ketidaksuburan. Dan kemudian belum lagi stigma-stigma negatif yang melekat pada anak. Dan belum lagi gerakannya yang lambat dan lain sebagainya. Bahkan anak obesitas usia 9 tahun bisa resistensi insulin. Nanti ditandai dengan belakang lehernya hitam, Ibu. Jadi kalau punya anak gemuk, lihat belakang lehernya kalau hitam, Ibu gosok dulu, takutnya daki ya kan. Gosok dulu. Kalau memang nggak hilang, nah saya khawatir itu petunjuk resistensi insulin. Oke Bu, jadi kita sepakat anak kita buat ideal, berat dengan usia, tinggi dengan usianya dia. Jadi mengacu pada usianya dia, itu yang kita sasar sekarang. Nah, bagaimana membuat itu bisa tercapai? Lindungi dia, beri dia imunitas yang kuat.
Nah, salah satunya tadi bagaimana kita diajarkan cerdas untuk memilih makanan yang mempunyai sifat nutraceutical itu tadi. Itu kan memang makanan-makanan fungsional lah istilahnya. Demikian Ibu ya, jadi semangat buat anak kita dalam kondisi gizi seimbang. Ya, kembali ke Mbak Anissa. Iya, Dok, pertanyaan selanjutnya, anaknya udah diberikan susu, nutracetika nih, Dok, tapi, sudah minum 6 bulan tapi berat badannya nggak nambah-nambah, berarti kira-kira ada yang bermasalah nggak ya, Dok? Ya, tentu saja Ibu, karena susu nutraceutical ini memenuhi sebagian dari kebutuhan protein, kalsium, dan memberikan perlindungan pada anak. Tetapi untuk anak ini supaya naik berat badannya, dia harus mendapatkan energi yang cukup. Energi itu tidak bisa didapat dari susu nutraceutical aja, tapi dari susu ini kita punya keunggulan protein, kalsium, dan zat-zat perlindungan yang kita dapat. Nah, dari energinya mana? Itu yang tadi saya jeberkan itu, Bu. Ada kelompok karbo, ada kelompok sayur, ada kelompok buah, ada kelompok minyak, gula tidak terlalu penting. Nah, kelompok itu apakah sudah terpenuhi? Jadi jangan kira nanti ini orang tua suka salah kaprah. Susu itu emang harus kita berikan, tapi bukan berarti susu menggantikan segala-galanya, Ibu. Jadi bahkan ada anak nggak mau makan susu, nggak akan naik berat badannya kalau itu yang terjadi. Malah nanti jadi terjadi ketidakseimbangan di dalam molekul protein yang terlalu besar itu tadi. Jadi kata kuncinya gini, susu itu memang menjadi bagian penting untuk pemenuhan kebutuhan anak. Tetapi susu bukan segala-galanya untuk anak. Oke, Bu? Jadi kita akan membuat anak kita ini memang akan unggul. Jadi semuanya kita seimbangkan. Saya curiga susunya cukup, pemilihannya udah keren banget, udah benar-benar anak mempunyai nilai fungsional lebih di tubuhnya, tapi energi yang masuk belum mencukupi. Mari cek bagaimana pemenuhan makanan pokoknya dia, makan paginya, siang, malamnya, sudah komplit belum itu kelompok di dalam piring makannya. Cek itu ya, Bu. Dan kemudian juga Ibu bisa cek juga bagaimana aktivitas dia. Kalau memang aktivitasnya tinggi, Ibu harus memberikan ekstra makanan ke dia. Nah, seperti itu. Kalau Ibu masih curiga juga, kita cek juga apa anak itu mengalami suatu penyakit tertentu yang membuat kemudian penggunaan energinya menjadi berlebih gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan yang mesti kita assessment berikutnya. Tapi ingat, anak yang sehat, anak yang berat badannya bertambah selalu, bukan anak yang stuck Ibu. Tapi usia 2 tahun nanti apalagi 5 tahun memang akan stuck. Tapi sebelum itu harus bertambah setiap bulannya. Itu kata kuncinya Ibu. Ya, Oke, kita berarti saya kembali ke Mbak. simpulkan bahwa, bisa dibilang adalah makanan lengkapnya dulu ya, Dok, yang dipenuhin, baru ditambahkan susu. Setara. Jadi Mbak Nisa, Oh, oke. makanan itu nggak berdiri sendiri. Jadi mereka saling berkontribusi satu sama lain. Jadi ibu nggak boleh hanya fokus pada sarapannya atau siangnya dengan nasi lauk pauk. Tapi ibu lupakan susu. Tapi ibu juga nggak boleh fokus sama susu aja lalu lupakan yang lain. Mereka saling menguatkan ibu. Makanya hari ini slogan 4 Sehat 5 Sempurna berganti menjadi slogan gizi seimbang. Makna gizi seimbang, bagaimana makanan ini saling menguatkan satu sama lain. Makanya nggak ada makanan dewa, nggak ada makanan yang jahat. Tapi makanan yang benar adalah makanan yang saling bisa memberikan penguatan satu sama lain. Nah, jadi anak ini harus dikenalkan dengan ragam makanan yang ada. Begitu ya, Ibu ya? Oke, kembali ke Mbak Nisa. Pertanyaan selanjutnya, dari Pak Kus, 20 tahun yang lalu saya punya pengertian bahwa dulu susu yang baik adalah susu nabati. Siap. Ini sampai sekarang masih banyak kok yang seperti Bapak kok. Saya suka ditanya, Ibu Rita bagus nggak susu kedelai? Bu Rita bagus nggak susu almond? Saya bilang, Ibu aliran sesat loh. Kok aliran sesat Bu Rita? Mana ada kedelai susu? Mana ada almond susu? Susu itu adalah cairan putih yang berasal dari kelenjar mame. Kita ini sekarang udah masuk ke orang-orang yang disesatkan gitu ya. Jadi susu itu adalah cairan putih berasal dari kelenjar mame. Mana ada tumbuh-tumbuhan punya kelenjar mame gitu kan ya, itu bisa-bisanya aja. Jadi yang namanya kedelai yang dibentuk menjadi cairan putih itu namanya sari kedelai, perannya sebagai protein nabati. Almond itu sayur-sayuran, bukan kacang. Jadi kalau almond dibikin cairan putih itu adalah sari almond, merupakan kelompok dari sayur-sayuran yang mengandung omega 3 mempunyai kelebihan di kandungan asam lemak esensialnya. Gitu Ibu. Jadi selama ini tuh udah salah kaprah masyarakat kita. Saya sudah bilang bahwa mereka menganggap anak saya minum susu kok, Bu Rita dikasih apa? Susu kedelai. Aduh, nggak benar. Di kedelai itu ada asam fosfat yang asam
masih ada ikatan fosfat yang bisa menghambat penyerapan kalsium. Tapi kalau susu yang sesungguhnya tidak gitu. Karena dia memang diperuntukkan Tuhan sebagai sumber kalsium. Nah, gitu. Makanya Ibu nggak ada salahnya follow IG saya. Nanti berita hoax gizi semua kan saya kupas di situ, Ibu. Saya selalu memberikan berita-berita gizi terbaru di Instagram saya karena memang berita gizi itu berita seksi. Jadi suka aneh-aneh sekarang munculnya gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Ya Dok, ini nih jadi pertanyaan selanjutnya nih kayaknya berhubungan. Dok, ada cucu member saya yang tidak cocok dengan selain susu sapi, makanya selalu diberikan dari susu soya. Nah itu Mhm. bagaimana ya Dok kalau Oh, diberikan ya, susu, siap. Nutracetika? Oke, siap. Nah, jadi gini Bapak Ibu, di susu itu kekasan dia adalah laktosa. Jadi dia karbohidrat susu jenisnya laktosa, nggak dipunyai tempat lain. Jadi kalau karbohidrat lain itu maltosa, ada sukrosa, macam-macam tuh Bu. Hanya susu saja yang kandungan karbohidratnya dibuat Tuhan laktosa. Nah, kenapa dibuat Tuhan laktosa? Emang sebenarnya laktosa ini tuh mempunyai peran untuk mengembangbiakan mikroflora usus. Makanya kenapa anak baru lahir diberikannya makanannya adalah ASI dan kemudian dilanjutkan susu karena dia yang mengembangbiakan mikroflora usus di usus anak untuk gerbang pertahanan dia sebagai mencegah antigen masuk, benda asing masuk gitu. Nah, tapi ada anak-anak yang terlahir dalam kondisi tertentu, enzim laktase itu enzim yang mencerna laktosa, dia sedikit dia dapat. Tapi nggak banyak kasus ini, tapi ada. Nah, kalau memang anak itu terlahir dengan enzim laktasenya kecil, memang kita nggak bisa berikan susu ibu. Karena laktosa itu tadi nggak bisa dicerna dengan baik, akhirnya anak diare. Nah, oleh karena itu anak diakalin tuh bagaimana ya protein dia bisa bagus, bagaimana kalsium dia bisa bagus sementara sumber protein dan kalsium yang harusnya ada di susu dia udah nggak boleh makan. Nah, disitulah kemudian diakalin tuh, dibikinlah kedelai menyerupai susu, tapi ekstrak proteinnya ditambahin, kalsiumnya di dalam ditambahin, diambil lagi misalnya dari kacang hijau, tapi difortifikasi juga kalsium dan proteinnya. Nah, itu solusi-solusi untuk kondisi khusus. Tapi tidak disamaratakan, karena laktosa itu memang diperlukan anak untuk perkembangbiakan mikroflora. Nah, kalau anak sudah nggak minum susu, nanti dari mana dia untuk perkembangbiakan mikroflora ususnya? Dari serat yang ada pada sayur dan buah gitu. Makanya anak-anak itu dari kecil kita kenalkan tuh sayur dan buah, tapi bukan yang nomor satu. Ya, jadi bukan sayur dan buah harus dikenalin pada anak kecil, tapi bukan nomor satu. Nomor satu tetap proteinnya dia. Nah, gitu ya. Oke, kembali ke Mbak Nisa. Iya, berarti kalau misalnya tadi cara menangani anak yang tidak menyukai susu, bahkan Ya, diberikanlah terpaksa tadi diganti. iya, Betul, diganti memang jenis susunya dan itu dikomunikasikan dengan ahli kesehatan ya, Bu, dengan ahli gizi, dengan dokter, itu dikomunikasikan. Nanti supaya Ibu jangan main pilih-pilih aja, oh nggak bisa nih mencret, langsung aja tuh beli soya itu mil soya gitu, soya meal kan macam-macam ya. Belum tentu bisa, Bu, karena ada hitungan-hitungan khusus. Jadi Ibu mendingan ke ahli gizi aja untuk minta hitungannya. ya ini selanjutnya Dok, dari Ibu Aminah, punya cucu usia 3,5 tahun tapi belum bisa bicara. Sudah tinggi dan berat badannya normal, sudah konsul ke psikolog. Nah, itu kira-kira solusinya gimana ya? Ya. Oke, alhamdulillah ya Bu, kalau tinggi badan, berat badannya udah dikonsulkan normal, ini yang paling penting. Ini indikator pertama melihat anak tumbuh kembangnya baik atau tidak. Jadi indikator pertama kita lihat berat badannya menurut umurnya. Tinggi badan menurut umur ini nggak boleh, ini harus dipantau per bulan ini indikator pertama. Lalu baru indikator lainnya itu adalah kecerdasan-kecerdasan tadi. Nah, kalau 3,5 tahun belum bisa bicara, banyak faktor itu Bu. Yang saya suka dapatnya adalah biasa sering terjadi pada kelompok keluarga yang di situ memang tidak terlalu banyak kosakata yang dikeluarkan. Kan ada ibu yang pelit ngomong, ada bapak yang pelit ngomong, ada juga orang yang punya punya pola asuh itu mengatakan anak tidak boleh ikutan bicara. Jadi kalau anak ikutan bicara itu suka dikata, oh kamu anak kecil tahu apa gitu. Jadi ada hal-hal pola asuh yang tidak tepat. Tetapi kalau ternyata pola asuhnya udah benar, bisa dari segi medis. Ada anak yang ininya, yang lidahnya itu ada secara medis itu strukturnya kurang bagus. Kan yang ngomong tuh lidah, Ibu. Saya bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas karena lidah saya bisa naik turun. Nah, ada anak yang lidah nggak naik turun. Jika kalau dia berkata-kata, dia telo. Nah, kalau dia telo, dia diketawain. Nah, orang, apa sih kamu ngomong nggak ngerti? Akhirnya dia benar-benar mandek nggak mau ngomong. Makanya kan di dalam pola asuh itu, Bu, anak bayi baru umur 0 aja tuh baru lahir aja udah kita ajak ngomong Ibu. Itu tujuannya apa? Untuk membuat dia kecerdasan linguistiknya berkembang gitu ya.
anak kita susuin begini nih, nggak boleh. Ibu sekarang saya suka marah, nyusuin anak sambil main HP, nonton gosip, nonton entertain gitu ya. Padahal nyusuin anak ngomong ke dia, walaupun dia cuma lihat doang, dia itu berkomunikasi dengan kita. Jadi kita ajak ngomong. Nah, itu stimulasi itu paling penting, Ibu. Makanya tadi kan di dalam slide saya udah jelas ya, Bu, ada stimulasi, kemudian ada gizinya, ada perlindungannya. Itu sejalan itu untuk anak. Karena anak itu tumbuh iya, kembang iya, terlindungi iya. Jadi 3 konsep ini yang kita usung untuk anak supaya terhindar dari stunting. Nah, Ibu nggak akan hilang kesempatan ya. Mulai dari umur berapapun Ibu bisa lanjut. Yang penting tinggi badan berat badannya udah oke. Maka mulai hari ini mari Ibu bikin program khusus. Sebelum Ibu bikin program khusus, bawa ke dokter dulu, pastikan di lidahnya tidak terjadi kelainan anatomi. Kalau itu udah oke, maka bikin program khusus. Hari ini Ibu akan memberikan kosakata apa pada anak. Berikan dalam kondisi anak berbahagia, berikan dalam kondisi menyenangkan, berikan dalam kondisi anak aman, anak percaya diri. Dan Ibu nggak boleh pelit dalam hal itu, karena kesempatan ini hanya ketika anak kecil. Anak gede nanti nggak akan mau dekat Ibu, Bu. Jadi hari ini kesempatan yang kita bisa dapatkan dari anak. Gitu. Ya, kembali ke Mbak Anissa. Wah, pelajaran penting banget nih Dok buat saya. Berarti nanti kalau saya punya anak menyusui, nggak boleh sambil main handphone ya Dok? Ya, Fokusnya betul. buat ke anak ya. Siap, benar. Ya, ini Dok, ada lagi selanjutnya dari Ibu Melawati. Anak masih balita, sudah terdeteksi epilepsi. Apakah hal ini terjadi akibat kurang gizi saat kehamilan? Iya. Ibu, terkait epilepsi itu ada kesalahan aliran listrik pada ke otaknya, Ibu. Nah, aliran listrik itu jadi ada sistem listrik yang apa ya, yang nggak normal gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kalau kena karbohidrat dia bikin aliran listrik khusus gitu. Nah, ini ada dua, Bu. Ada epilepsi yang idiopatik. Sampai hari ini kita nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Tapi ada epilepsi yang karena penyakit. Jadi dia pernah menderita penyakit tertentu. Misalnya dia pernah demam tinggi, atau dia pernah mengalami gangguan pembuluh oksigen dari pembuluh darah ke otak gitu. Nah, ini tahu kita penyebabnya karena penyakit tertentu yang diidap si anak atau penyakit yang diturunkan orang tuanya. Tapi yang idiopatik ini sampai sekarang nggak ketahui. Tapi beberapa jurnal mengatakan, Bu, penyebab idiopatik ini diduga karena banyaknya kimia yang masuk ke tubuh anak kita. Nah, ini Ibu hati-hati. Hati-hatinya gimana? Sekarang orang di sekitar rumah kita bakar sampah, asapnya itu Bu kalau dihirup anak kita itu kimiawi masuk ke tubuhnya itu. Belum lagi makanan kayak tahu ada formalinnya, ada makanan banyak zat kimia dan lain sebagainya, pewarna, itu semua merangsang sistem listrik yang salah di tubuh anak. Kalau kenanya ke otak, kenanya ke saraf otak terjadi epilepsi itu tadi. Jadi bukan karena dia kurang gizi, tapi banyaknya zat kimia. Makanya saya katakan berikanlah makanan-makanan yang bernilai fungsional, terutama yang bersifat antiinflamasi. Nah, saya kasih satu, Bu. Bone broth itu kaldu tulang, itu antiinflamasi itu, Bu. Itu bagus untuk anak kita karena sekarang kimiawi itu ada di mana-mana di makanan. Jadi selain kita mempertimbangkan nilai nutrasetikal pada makanan, kita juga bisa mempertimbangkan zat-zat itu tadi. Begitu epilepsi, Bu. Nah, epilepsi ini harus Ibu monitor terus ya, supaya kita hanya mencegah saja supaya tidak terjadi gangguan pada pemikirannya, pada konsep, pada sistem sarafnya. Karena kejang akan datang beruntun. Jadi Ibu harus kenali betul pada situasi apa aliran listrik anak ini akan terganggu di sarafnya ya, dan pengobatan itu harus jalan terus untuk mencegah dia sampai tahapan kembang dia selesai. Ibu aman. Kalau selagi kembangnya belum selesai lalu kena serangan kejangnya sering, itu membahayakan untuk pertumbuhan si anak. Begitu ya Ibu ya tentang epilepsi. Ya, ini Dok, selanjutnya nih Dok. Tadi kan kita di slide itu kita belajar bahwa tempe itu baik, tapi kalau digoreng itu membuat gizinya hilang. Nah, ini kalau cara buat susu Dok, yang benar tuh yang gimana sih Dok? Iya. Nah, ini susunya harus kita kenalin dulu ya, Bu. Ini susunya yang jenis mana? Ada susu tertentu yang di dalamnya itu dimasukkan mikroflora, ya. Jadi probiotik dimasukkan ke dalam. Kalau memang susu itu mengandung probiotik, dia nggak boleh kena air mendidih. Jadi taruh dulu air hangatnya, baru susunya dimasukkan. Tapi kalau yang tidak mengandung probiotik, itu boleh susu menggunakan air panas. Jadi nggak air hangat, tapi air panas. Cara yang terbaik memang air panasnya dulu, Ibu. Baru kemudian susunya itu kita taruh misalnya jadi 3, tapi nggak boleh basah sendoknya. Jadi taruh di atas, taruh lagi, taruh lagi. Nah, setelah itu baru diaduk. Jadi sendoknya nggak basah ke susunya. Dan tidak boleh dididihkan. Tidak boleh dipanaskan.
Oke, jadi kalau susunya nggak habis, nah Ibu paket hemat ini ya, paket hemat saya panasin dulu deh gitu ya. Tapi kalau nggak habis boleh Ibu simpan di kulkas untuk jam tertentu, lihat baca label susu itu dikasih tahu biasanya ketika Ibu akan pakai, jangan dipanaskan mendidih Ibu, ditaruh di botol kaca, rendam botol kacanya itu di air hangat. Jadi dia hangat nanti, tapi tidak merusak kandungan gizinya. Sebaik mungkin memang membuat sekali masak, sekali seduhan, sekali habis. Itulah yang paling baik. Begitu ya, Nah, kembali ke Mbak Anissa. Dok, kalau susu kita nih Dok, sebenarnya bahkan cuma di-shake aja nih Dok, bikinnya nih Dok. Nah, Berarti iya, sebenarnya boleh dong Dok, justru malah bagus bagus banget. ya. Jadi ada tingkat kelarutannya itu mudah ya. Jadi Iya, betul tidak Dok. membuat ibu mempunyai kesempatan untuk mencari yang mendidih, air mendidih. Karena air mendidih tentu nggak bagus. Kita hanya boleh pakai air panas tadi kan. Nah, kalau yang ini, kalau yang pakai probiotik air hangat. Nah, kalau ada susu yang mudah sekali kelarutannya malah membantu ibu sekali gitu. Kadang-kadang ibu kan pengen cepet ya, saking pengen cepatnya air mendidih dituangin gitu. Nah, ini ada yang cuma diginin doang jadi ya bagus banget sekali. Itu kan kemajuan-kemajuan teknologi di proses pengolahan pangan ya. Ya, berarti sebenarnya susu itu tidak harus tadi dikasih air hangat lagi, tapi bahkan sebenarnya dengan teknologi Mhm, mempercepat ya Dok ya, iya, mempermudah ya. betul betul. Ya, ini Dok, usianya sudah 5 tahun, sudah mengalami ciri-ciri gagal kembang, tidak fokus, jarang melakukan kontak mata. Nah, ketika diberikan susu yang mengandung nutrasetika, mengandung, susu dari produknya Unihealth, apakah bisa membantu dan saran lainnya seperti apa sih Dok, kalau memang Ya, sudah ada gejala stunting-nya? usianya 5 tahun ya Mbak tadi ya? Iya, Oke, siap. Nah, Ibu, kan si anak sudah berusia 5 tahun. Pemberian susu nutrasetikal tetap sangat penting untuk perlindungan dia ke depannya. Anak 5 tahun kan juga kalau dia memang pernah, ada riwayat stunting-nya, dia kan mudah sekali terkena penyakit infeksi. Jadi susu nutrasetikal itu perlu kita berikan terus juga, tapi kita tahu anak ini, 90% sel saraf otaknya udah kebentuk nih, Ibu tinggal punya kesempatan hanya 10%. Maka kesempatan yang 10% ini penuhi dengan gizi yang seimbang dan yang sudah terbangun yang kurang maksimal tadi, lakukan stimulasi Ibu. Nah, jadi kalau Ibu punya anak yang dicurigai stunting yang memang tadi tidak fokus, Ibu harus memberikan stimulasi setiap saat. Nah, stimulasinya itu berupa macam-macam Ibu. Ada stimulasi daya ingat, misalnya Ibu dia terlihat tidak fokus, lalu kalau mengingat sesuatu dia suka gampang nggak ingat. Ibu buat saja program misalnya hari ini mengingat 3 kosakata, rangkaian kalimat, atau mengingat letak, atau mengingat bentuk, mengingat nama-nama negara, mengingat nama-nama provinsi, mengingat apa saja nama-nama hewan, itu Ibu ajak ngomong. Jadi sehari itu per periode itu 10 menit fokus ke Ibu. Sini nak, Ibu, ya tatap mengerti. Tapi kata kuncinya sabar Ibu. Memberikan stimulasi pada anak sabar. Ibu nggak boleh ada emosi di sini karena setiap emosi akan menutup pagar anak. Jadi anak itu punya pagar Ibu, diciptakan Tuhan dia punya pagar. Kalau Ibu sering mengatakan jangan, sering membentak, sering kemudian mengabaikan, sering kemudian tidak mengajak dia duduk dulu tanpa diselingi alat elektronik lainnya, maka pagar itu semakin kuat menutup. Ibu akan sulit membongkarnya. Makanya saya katakan, saya tidak setuju kalau ada ibu punya anak balita, lalu di depan anak konsen ke sini. Padahal duduk sebelah mana, tapi lihat ini menutup pagar anak nih Bu. Ibu harus menjauhkan ini. Kalau ibu main ini, carilah tempat yang khusus atau anak sedang berada pada permainannya dia. Misalnya anak usia 5 tahun TK lagi dia bawa pengawasan gurunya, ibu bisa main. Tapi kalau ada fisiknya di sebelah ibu, tidak boleh sama sekali diselingi apapun. Pagar anak menutup ketat. Ya, hilang kesempatan ibu. Jadi kalau anak sudah punya pagar, makanya orang tua bilang, aduh Bu Rita anak saya bebel banget. Bu, nggak ada anak bebal. Pasti anak ibu tuh udah nutup pagarnya. Kenapa pagarnya nutup Bu Rita? Karena selama ini ibu yang membuat dia nutup pagar, karena ibu tidak memberikan dia kesempatan aman berada di sekitar ibu. Pernah lihat nggak orang tua kalau jemput anak ke sekolah? Ibunya pegangin tas anaknya, si ibu bakso ya, anaknya di belakang ikut jalan. Aduh, bukannya dipegang tangannya, digandeng ininya, diajak ngobrol sambil jalan gitu, bukan itu. Nah, itu sering saya dapati itu. Saya protes kalau dapat kayak gitu ya. Oke Bu ya, jadi jangan hilang kesempatan. Ibu nggak anak 5 tahun, betul Ibu punya anak 5 tahun, udah alhamdulillah anak Ibu udah 5 tahun, oke? Nah, sekarang Ibu punya kesempatan menstimulasi dengan beberapa cara tadi sampai dia benar-benar selesai pertumbuhannya nanti di usia remajanya dia. Dan Ibu tetap berikan pelukan.
Anak sampai sebelum menikah berikan pelukan. Saya punya anak pertama udah bekerja Bu, diplomat, yang kedua semester akhir kuliahnya, itu laki-laki yang kedua saya peluk ya Bu. Karena dia belum menikah, ntar kalau dia udah punya istri nggak usah kita peluk lagi, istrinya yang peluk kan gitu ya. Kalau anak kita udah punya suami, suaminya yang peluk. Tapi sebelum itu dia tetap anak. Jadi kalau yang namanya anak, sentuhan ibunya, sentuhan papanya dibutuhkan untuk memberikan rasa aman pada anak. Nah, begitu kira-kira. Kembali ke Mbak Anissa. Ya, tadi dikatakan, dari Ibu Riah, dikatakan bahwa sumber makanan itu banyak yang bernilai gizi tinggi untuk mencegah stunting seperti ikan teri. Tapi sayangnya kan kita umumnya kalau makan ikan teri digoreng nih Dok, dicabein nih Dok. Nambah itu Dok kalau saya. Nah, Ibu, ya siap-siap. itu jadi caranya sebenarnya cara olahannya yang tepat seperti apa sih Dok supaya menjaga Iya. nilai kandungan gizi Dok? Ya, Ibu, sebenarnya tuh kalau sekarang pandemik, lalu kita work from home, anak-anak juga sekolah di rumah, Ibu ambil positifnya deh. Apa yang Ibu rasakan selama work from home? Ternyata saya jadi lebih sering ke dapur, selama ini ke dapur saya waktunya lebih sedikit gitu ya. Sekarang saya jadi tahu itu anak-anak butuh apa, suami butuh apa gitu ketika itu ambil positifnya. Nah, ketika Ibu punya banyak waktu di dapur, kenapa Ibu cari yang praktis juga? Goreng itu kan paling praktis ya. Masukkan ke penggorengan, jadi masakan selesai, anak-anak makan. Tapi ternyata nggak sehat, banyak zat gizi yang hilang. Marilah kita belajar pepes, memepes, ya agak lama dikit nggak apa-apa, tapi hasilnya bagus. Mari kita belajar panggang, memanggang, tapi bukan panggang pakai oven yang suhu tinggi, tapi panggang yang suhunya rendah, jadi bisa pakai teflon kita memanggangnya, tidak boleh juga langsung bersentuhan api. Mari kita olahan sop, aneka sop, kita bikin bone broth, tulang, kita ambil benar-benar tulang, kalau yang nama bone broth nggak boleh pakai daging, kita beli tulang beneran, kita bikin kaldunya dari 2 liter jadi 1 liter, simpan di botol-botol kecil. Nanti kalau ingin ngolah sop, misalnya ngolah bayam, sop bayam, keluarkan 1 botol kecil bone broth. Masukkan bayam, masukkan daun kunyit, rempah-rempah, pakein semua, enak banget. Ya, nah mungkin yang terjadi gini, ketika anak ini terbiasa makan yang digoreng, lalu ibu berkreasi. Ibu akan ada penolakan dulu sebentar, tapi ingat ibu itu harus sabar. Misalnya, mama nggak enak, aku lagi malas makan, makan itu. Itu sebentar, karena selama ini dia dibiasakan dengan digoreng. Misalnya kayak tempe orek, ya kan, ikan teri digoreng gitu. Nah sekarang ikan teri yang basah itu kita pepes, ajarkan anak 2 suap dulu dengan cerita yang bahagia dan lain sebagainya, suasana yang bagus. Nah kalau dia terbiasa, besok kita pindah apa lagi. Nanti sekali-kali selingin dengan yang dia minta. Lalu apa yang kita minta, begitu. Jadi kita nego-nego aja sama anak gitu ya, karena kita tahu yang membangun struktur selnya kan makanan, jadi kita juga jangan pelit waktu untuk menyiapkan makanan itu tadi. Nah seperti itu Mbak, jadi ikan terinya jangan ikan teri asin yang dipilih, teri basah tuh bagus, bisa dipepes, bisa dipindang, bisa dibikin kuah apa orange pakai tomat, saus tomat, tapi saus tomat bikin sendiri, nanti masukkan ke dalam air saus tomat itu, nanti matang itu ikan terinya, enak sama anak dikuahin ke nasi. Wah, tuh Pare, itu harus dicatat, Pak. Saya belum nikah, under pressure-nya berasa nih, jago harus masak nih. Tapi happy itu mah ya. Kemudian ini Dok, kalau misalnya anaknya sudah kena epilepsi usia 7 bulan, sejak usia 7 bulan itu sudah didiagnosis oleh dokternya kena epilepsi. Bolehkah saya memberikan multivitamin Star Kids Gold? Jadi Star Kids Gold ini kandungannya AA, DHA Dok. Iya. Nah itu boleh nggak diberikan secara bersamaan dengan obat epilepsinya? Iya. Sebenarnya tuh kalau pemberian EPA, DHA itu nggak ada interaksi dengan beberapa zat sih Bu, karena dia kan asam lemak esensial ya. Tapi supaya lebih yakin, memang Ibu harusnya ke dokternya itu dikasih tahu gitu. Boleh nggak tambahan omega 3 dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah merek yang Ibu sebutkan, tapi isinya, komponen omega 3-nya. Kalau merek itu kan masing-masing sudah punya ininya sendirilah, panduan sendiri. Tapi kita nggak bicara merek, sebenarnya kita bicara adalah omeganya tadi. Tapi kita tahu setiap merek itu punya keistimewaan yang akan Ibu, kenapa Ibu pilih itu, Ibu tahu keistimewaannya. Tapi sebenarnya Ibu ambil itu adalah omega 3-nya. Jadi boleh ditanya Bu ke dokternya, kalau saya nih kan nggak tahu dosis obatnya, nama obatnya saya kan nggak tahu betul. Tapi saya jawab secara umum, tidak ada interaksi antara omega 3 dengan obat sejauh ini. Jadi itu boleh saja. Tapi kalau Ibu ragu ada interaksinya, berikan di dalam 4 jam jaraknya. Karena proses penyerapan, pencernaan itu kan 4 jam, Bu. Jadi kalau obatnya misalnya di jam 8, lalu kemudian jam 12 Ibu bisa kasih omega 3. Nanti kemudian obatnya di jam 2. Jadi ada jarak kalau Ibu agak ragu.
ya. Nah, jadi omega 3 memang dibutuhkan anak ya Bu untuk otaknya, apalagi kalau dia epilepsi pasti suka ada kejutan di otaknya itu tadi. Kalau berat epilepsinya Ibu nanti butuh diet khusus itu. Nggak apa-apa Ibu datangi ahli gizi di lokasi Ibu aja. Kadang-kadang kita akan mengurangi karbonya, tapi menaikkan lemaknya. Karena lemak itu sangat bersahabat dengan otak anak yang epilepsi dibandingkan karbo. Gitu. Makanya omega 3 itu jadi prioritas untuk diberikan. Gitu ya Bu ya. Oke. Iya, ini Dok, ada slide pertanyaan, kalau berat badan itu kita ada BMI Dok, rumusnya. Nah, kalau Mhm. untuk stunting ada nggak sih Dok sebenarnya rumusnya? Ya, jadi kalau BMI atau indeks massa tubuh itu kan kita hitung kalau untuk orang dewasa dapat hasilnya langsung itu ada standarnya. Kalau remaja enggak, indeks massa tubuhnya itu kalau udah dapat nih, misalnya dapat 19 kilogram per meter kuadrat, itu bandingkan dulu dengan usianya. Makanya kalau status gizi remaja itu Bu, itunya tabelnya banyak. Maka Ibu kalau mau nanti ke IG saya boleh aja tanya, "Nah saya umur sekian-sekian bagus nggak Bu?" Itu bisa saya carikan. Karena anak misalnya 13 tahun 1 bulan, 13 tahun 2 bulan, 13 tahun 3 bulan, beda sebulan cuman, beda standarnya. Beda banget standarnya. Kalau dewasa enggak, standarnya enak. Kalau dewasa pokoknya harus IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Kalau di atas 22,9 berarti kelebihan. Kalau di bawah 18,5 18,5 berarti underweight, kan enak ya dewasa ya. Nah, kalau dia balita, kita pakai itu Bu, garis pertumbuhan. Nah, itu ada di buku KIA-nya anak. Makanya Ibu harus punya buku KIA. Di situ ada stimulasi, ada garis pertumbuhannya. Ikuti garis pertumbuhan tadi. Jadi kalau untuk anak, dia 2 pengukuran penting. Pertama, lihat berat badannya, lihat usianya. Matching nggak? Kemudian tinggi badannya, lihat usianya. Matching nggak? Jadi bukan berat badan dengan tinggi badan kalau anak. Karena kalau berat badan tinggi badan kecolongan, Bu. Misalnya anaknya pendek, kemudian beratnya juga ringan. Akhirnya di-matchingin cocok. Padahal anaknya itu udah kekurangan karena pendek kan. Jadi harus dengan umur kalau anak. Begitu bedanya. Ya, Ibu nanti Oh, Ibu kunjungan per bulan ke pelayanan kesehatan, dicek betul garis pertumbuhannya itu tadi. Ada garis khusus garis pertumbuhan anak gitu Ibu ya. Kalau hari ini saya hitungin rumusnya nggak bisa karena anak itu beda bulan, beda standar. Jadi nggak hafal juga mas saya standarnya banyak banget. Tapi kalau dewasa standarnya cuma 1 gitu. Ya Bu ya, demikian. jadi lebih baik kalau untuk detailnya langsung datang ke, tempat praktek ya Iya, Dok ya, tanya dengan betul. ahli gizinya, Atau tanya ini dengan Mbak, di posyandu, di pelayanan itu posyandu, puskesmas, atau bidan, ini ada ibu bidan juga tadi hadir. Nah kan memang ibu bidan pemantauan tumbuh kembang, ya kan? Nah, jadi bisa terlihat di situ. Cuman diplot ke garis pertumbuhan itu di buku KIA. Ya Bu bidannya kan ada Bu bidan tadi buku KIA wajib ya yang punya anak balita harus punya buku KIA ya. Di situ pedoman-pedomannya untuk monitoring lah gitu ya. ya, kemudian nih Dok, saya tinggal 3 lagi deh Dok, Ya siap. banyak banget ini Dok yang nanya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan, sebenarnya anak itu atau usia sampai berapa sih Dok boleh minum susu? Kalau susu Jadi Mas seumur hidup, pernah nggak Bapak Ibu lihat itu ada orang lansia, habis itu kita deteksi ternyata kropos tuh, osteoporosis. Kita berikan susu diare. Jadi gini ceritanya Bu, kita kan dikasih Tuhan enzim laktase ya. Nah, enzim laktase itu laktosa hanya pada susu. Dengan kita selalu mengkonsumsi susu, maka laktase kita ini terpelihara jumlahnya sampai kapanpun. Kalau kita berhenti minum susu, maka laktase itu berkurang, berkurang, berkurang. Waktu lansia lah laktasenya makin berkurang, dia butuh susu, dia diare nggak bisa serap lagi. Jadi nggak ada berhenti minum susu. Susu itu bagian dari makanan sehari-harinya kita. Cuman kalau untuk anak-anak dia memang butuh ini khusus, plot khusus. Jadi kalau di daftar pembagian makanan sehari yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, dia plot khusus kalau untuk anak. Kalau yang dewasa itu nggak diplotkan khusus, tapi saya selalu anjurkan tetap minum. Walaupun hanya sekali-sekali karena menjaga keseimbangan enzim laktase itu tadi. Nah, yang paling baik memang memilih susu itu, susu sekarang itu udah canggih Ibu. Kalau dulu kan berlaku umum ya, sekarang canggih. Dia kasih tahu ini untuk usia berapa, aman kita. Dan itu udah lisensi BPOM kan. Jadi kalau ada produk yang mengatakan ini usia 1 sampai 3, BPOM langsung searching, cari, benar nggak sih 1 sampai 3 begini gizinya? Oh, cocok, baru dikasih registrasi gitu. Jadi aman, kita udah dibantu sama produsen dan BPOM untuk memilih susu yang tepat. Jadi sesuaikan menurut usianya lebih baik ya. iya, kemudian oh Dok,
apakah rasa itu mempengaruhi rasa susu itu harus sesuai dengan umur? Boleh nggak anak usia di atas 1 tahun sudah mulai minum rasa susu coklat? Apakah mempengaruhi pertumbuhannya atau tidak nih, Dok? Ya. Kalau Yuniha ada rasa apa aja produknya? Dari kita ada rasa vanila dan rasa coklat, Dok, dari usia 1 tahun Kalau rasa plain nggak ada? nggak ada, Dok, Nggak hanya ada ya. vanila dan rasa coklat. Siap, oke. Nah, begini ceritanya Ibu, kalau untuk rasa sebenarnya nggak ada ketentuan khusus bahwa ini rasa untuk anak, ini rasa untuk dewasa. Itu lebih kepada rasa yang diterima secara personal aja. Nah, kebetulan di produk Unihal kan ada 2 ya, vanila dan coklat ya. Berarti salah satunya Ibu boleh pilih gitu. Jadi nggak ada masalah ya, mau yang plain pun boleh, mau vanila pun boleh, yang mau coklat pun boleh. Kan memang kalau untuk anak itu Ibu aman Bu, karena untuk anak itu ada ketentuan standar kodek internasional, jadi nggak boleh dilanggar. Jadi kalau dia pakai susu, pakai coklat pun batas gulanya udah ada aturannya Bu. Tapi yang berbahaya adalah kalau susu coklat terus nggak ada batasan usia. Nah itu bisa kadang-kadang tinggi. Saya pernah temuin susu coklat gulanya itu sampai 29 gram tuh nggak benar ya Bu ya, tinggi sekali gitu. Ya, nah karena dia tidak ada batasan usia, jadi BPOM lepaskan aja. Tapi kalau di batas usia, BPOM akan mengacu pada kodek internasional, jadi dia akan sesuaikan gitu. Jadi nggak Iya. ada batasan ya Bu, maksudnya nggak ada ketentuan coklat buat anak usia sekian, ini nggak ada. Yang jelas ketika anak memasuki usia 12 bulan, maka dia akan diberikan makanan keluarga. Makanan keluarga artinya adalah semua makanan sudah boleh dikenalkan kepadanya. Yang sebelum setahun baru makanannya khusus. Kalau yang sudah setahun dia masuk makanan keluarga, gitu. Ya, berarti karena biasanya nih, Dok, banyak yang suka curhat, anaknya sukanya susu yang rasa coklat, Dok, tapi mamanya langsung, "Jangan susu itu vanila." Ternyata sama aja nih Sama ya, aja. Dok, ya. Selama sudah sesuai dengan ketentuan Badan POM, vanila atau coklat ataupun rasa lainnya, itu sama berarti, sudah Ya. diatur. Ya, ini pertanyaan terakhir, Dok. Anak saya usia 1 tahun 6 bulan, berat badannya berada di normal bawah, hanya 8,6 kilo. Dari usia 8 bulan sampai 1 tahun 5 bulan hanya 8,5 kilo. Oh, berarti agak stuck nih, Dok, berat badannya. Anak saya sudah kasih makan nasi dan air sayur saja. Buah meskipun di jus dia nggak mau. Itu harus bagaimana ya, Dok? Oke. Selain diberikan susu? Siap. Usianya tadi 1 tahun 6 bulan ya? Ya, betul. Ibu bisa pakai rumus kayak gini nih, 8 tambah 2 kali N. N-nya itu 1 tahun 6 bulan, berarti 1,5. 2 kali 1,3, 8, mesti 11 ya Bu ya, jauh ya? Oke. Baiklah. Jadi begini, kalau anak kita berat badannya tidak mencapai standar usianya, maka yang harus kita lakukan adalah peningkatan total kalori. Jadi bukan meningkatkan jumlah sayur dan buah, Ibu, tapi meningkatkan jumlah kalori. Nah, jumlah kalori yang terbaik untuk anak justru berasal dari lemak, Ibu. Jadi Ibu boleh tambahkan lemak itu dari satu lemak rantai pendek. Nah, kalau lemak rantai pendek itu dari susu. Jadi anak harus menerima susu full cream. Nah, untuk kondisi ini boleh lebih dari target yang ada pada susu. Misalnya susu itu hanya boleh 1 sampai 2 gelas. Karena anak berat badannya ingin dicapai tinggi, dia bisa diberikan 3 gelas. Karena susunya harus jenis yang full cream. Itu satu, Ibu. Yang kedua, lemak yang kedua kita pilih lemak yang rantai menengah. Tadi kan lemak rantai pendek itu dari susu ya, Bu, tapi susu full cream. Yang kedua lemak rantai menengah. Nah, lemak rantai menengah itu minyak kelapa, Ibu. Jadi anak Ibu boleh dikasih ekstra minyak kelapa. Bukan minyak jelantah ya, Bu. Bukan minyak kelapa sawit ya, bukan minyak bekas penggorengan ya, minyak kelapa. Nanti mereknya boleh terserah Ibu aja, mereknya mana. Yang penting Ibu cari itu minyak kelapa. Nah, kalau orang ada juga yang bilang virgin coconut oil. Cuman kalau itu karena sudah di superfood kan harganya mahal, nggak mesti itu juga. Minyak kelapa ada yang harganya nggak mahal Ibu, mereknya cari aja. Minyak kelapa ini nanti Ibu kasih misalnya anak makan nasi dengan telur dadar. Dengan kuah sayur, Ibu belum mau kasih sayurnya, mungkin anak masih nolak, oke. Masukkan minyak itu setengah sampai sendok teh ke salah satu makanannya. Mana yang dia gemari? Telur dadar, olesin di telur dadarnya. Atau di suapan ini Ibu akan nyuapin dia, ambil setitik minyaknya, taruh ke sini. Nah, suapin ke dia. Nah, itu adalah sumber lemak yang keduanya dia. Nah, baru kemudian yang lain Ibu imbangi di makanan-makanan dari proteinnya. Jadi misalnya telurnya semula setengah bisa 1, semula 1 bisa 2. Dia minta telur 3 aja nggak apa-apa, Bu. Telur buat anak tidak seperti orang dewasa yang dibatasi 1 sehari atau 5 seminggu. Tidak, anak 3, 4 pun nggak ada masalah.
Apalagi kalau yang berat badannya masih kurang. Nah, yang ibu hindari adalah gula yang manis-manis dilet semua itu. Kalau anak kurus itu gula nggak boleh. Semakin dia tidak ada keinginan makan, Ibu. Dan memberikan rasa kenyang semu. Jadi anak kalau habis minum teh manis tuh dia bilang dia kenyang. Karena itu kenyang semu gitu ya. Dan nggak boleh ada makanan-makanan junk food yang kosong. Jadi makanan itu hanya asinnya aja yang dia peroleh. Tapi kalorinya tidak ada. Lalu bikin jam makan anak. Kalaupun anak nggak habis cuma bisa 3 suap, oke, nggak apa-apa 3 suap, ikuti jam 2 jam berikutnya lagi. Jadi jam-jam itu mesti diatur. Mudah-mudahan nanti metabolismenya bagus. Ibu pastikan anak tidak terkena infeksi apapun. Karena kalau ada anak infeksi di tubuhnya, dia juga akan nggak nafsu makan gitu ya. Nah nanti ibu bisa tambahkan vitaminnya itu multivitamin plus yang pakai temulawak, kemudian yang pakai omega 3 itu perlu Bu, itu menstimulasi keinginan makannya dia. Ya, oke, kembali ke Mbak Anissa. Iya, ini satu lagi dok, ini banyak yang nanya ternyata sejenis pertanyaannya. Apakah anak yang terlahir dari ayah yang stunting ataupun ibu yang stunting, ketika nanti punya anak akan mendapatkan dampak stunting dari si ayah tersebut? Kalau tadi kan di slide itu ibunya nih dok, yang lingkaran cycle stunting. Nah kalau dari ayah bagaimana dok? Meskipun si anak pada 1000 hari pertama diberikan nutrisi yang seimbang, apakah mungkin terkena tetap dampak stunting dari ayahnya atau tidak? Menarik ya Ibu ya. Jadi ibumu berlaku juga untuk stunting ternyata. Jadi di stunting juga berlaku Ibu. Ternyata gini, yang paling beresiko menurunkan lintas generasi itu ibu dan nenek. Jadi ibu dari ibunya ibu. Jadi ini misal saya nanti jadi nenek, saya berkontribusi terhadap gizi cucu saya. Nah, kemudian ibunya langsung ke anaknya. Tapi kalau si bapak hanya di bapak aja. Kakeknya nggak lagi berkontribusi. Maksudnya orang tua dari si bapak tidak lagi berkontribusi. Nah itulah perempuan itu, makanya tuh sekarang kan kalau saya lagi ceramah gizi remaja, itu yang perempuan-perempuan saya kumpulkan banget. Karena dia 3 kali berisiko untuk menurunkan dibandingkan laki-laki. Nah cuman jangan khawatir Ibu. Ibu yang stunting ataupun ayah yang stunting, anak bisa tidak stunting. Karena dia tidak genetik, tapi dia lintas generasi. Artinya lintas generasi apa? Anak ini dilahirkan dengan potensi stunting, tapi nggak stunting, potensi stunting. Potensi itu bisa gugur semuanya. Kalau kemudian makanannya diperhatikan, stimulasinya diberi, perlindungannya diberi. Maka gugur itu stunting itu tadi. Nah, jadi kalau udah terlanjur bapak stunting, ya nggak bisa ganti suami ya nggak bisa ganti bapak gitu kan ya. Tapi kita bisa lakukan itu tadi, mencegah potensi itu berkembang. Nah, ibu-ibu yang remaja putri ada kalau yang hadir juga itu ya, jaga banget makanan Ananda remaja putri ya, karena kamu 3 kali beresiko menurunkan dibandingkan laki-laki. Gitu ya. Demikian Mbak Anissa. Iya, terima kasih banyak dok. Itu jadi itu buat saya tuh dok berarti Iya, dok. betul Mbak Nisa. Pelajaran buat jadi saya. Ternyata perempuan mempunyai peranan penting ya dok dari tadi karena ibunya stunting, anaknya 3 kali resikonya lebih stunting. Jadi lintas generasi. Kemudian di masa kehamilan pun kalau nutrisinya nggak seimbang, anaknya bisa juga kena malnutrisi. Ya, aduh Nah, itu ya ternyata Mbak kita Nisa harus saya ingin sampaikan, kadang-kadang Bapak suka bilang gini, lalu kami perannya apa Bu? Oh jangan salah, peran Bapak itu luar biasa. Keberhasilan Ibu menyusui anaknya aja karena ada semangat dari suami. Kita ada penelitian Mbak Nisa, seorang ibu lagi menyusui, suaminya pulang kantor, lalu suaminya mengusap kepala istrinya, hanya mengusap doang, hanya mengucapkan terima kasih menyusui anak gitu kan ya, air susunya langsung banyak keluar. Jadi makanya si bapak ini menguatkan anak untuk makan sesuai yang diminta oleh si ibu. Jadi ibu kan suka bilang makan nak, nanti bapak ngomong sekali aja. Itu menguatkan luar biasa. Jadi makanya bapak pun berkontribusi besar terhadap perbaikan gizi anak. Ya, oke. Kembali ke Mbak Nisa. Wah, tuh ya buat Pak Remo nih calon-calon bapak siaga nih yang bentar lagi. Itu Pak ada peranannya nih Pak ternyata Pak. Ya dok, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita kayaknya harus sering-sering ini banyak yang minta diulang lagi nih dok materinya nih dok. Jadi jangan bosen dok, kita kayaknya bakal sering-sering ketemu bersama nih dok buat belajar bareng. Gak hanya nanti tentang stunting pada anak, kayaknya dari ibu hamilnya nih kita harus belajar lagi nih dok. Betul. Buat selanjutnya nih dok. Ya, terima kasih banyak dokter Rita. Ya, mungkin kita boleh foto bareng dulu buat Bapak Ibu.